Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi penawaran atau supply. Sebelumnya kita telah belajar mengenai permintaan atau demand. Jika dari sudut pandang konsumen kita menemukan teori permintaan, maka dari perspektif atau dari sudut pandang produsen terdapat perspektif lain yakni penawaran. Jadi kalau kita lihat dari pihak atau dari sisi konsumen, kita akan menemukan teori permintaan. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif atau dari pihak produsen, maka kita akan melihat atau menemukan teori penawaran. Materi pertama adalah terkait dengan pengertian penawaran. Pada dasarnya, penawaran merupakan teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga barang itu sendiri. Biasanya penawaran ini dilambangkan dengan S atau supply. Teori penawaran juga menggunakan hukum ceteris paribus yang berarti faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Dengan kata lain, kita dapat menganalisis perubahan penawaran yang diberikan oleh produsen kepada konsumen menggunakan faktor harga barang itu sendiri dan mengasumsikan faktor-faktor lain tetap. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, permintaan merupakan sudut pandang konsumen, maka hukum teori penawaran berlawanan dengan hukum permintaan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hukum penawaran. Bunyi dari hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Karena hukum penawaran ini berlawanan dengan hukum permintaan, maka kurva yang terbentuk pada kurva penawaran juga akan berlawanan dengan kurva permintaan. Untuk memahaminya lebih dalam, maka kita akan mencermati kurva penawaran. Sebelum masuk kepada kurva penawaran, kita punya yang namanya schedule penawaran. Bentuk dari schedule penawaran seperti di bawah ini adanya daftar dari harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Schedule penawaran merupakan suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual pada tingkat harga tertentu. Jadi, schedule penawaran ini yaitu suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang yang ditawarkan dan juga harganya, harga dari barang itu. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika harga barang tersebut Rp10.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 10 kg. Jika harganya turun menjadi Rp8.000, maka jumlah yang ditawarkan juga turun menjadi 8 kg. Begitu seterusnya. Jika harga mengalami penurunan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Selain itu, schedule penawaran harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Berikut bentuk kurva penawaran untuk memudahkan kita. Di sumbu vertikal itu adalah harga barang atau price dalam rupiah yang dilambangkan dengan P. Sedangkan jumlah yang ditawarkan atau quantity dilambangkan dengan Q dan penawaran atau supply dilambangkan dengan S. Kurva ini disajikan sesuai dengan tabel atau schedule penawaran. Ketika harga dari suatu barang adalah 10.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 10 kg. Namun jika harganya turun menjadi 8.000, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun menjadi 8 kg. Dan begitu seterusnya, jika harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Sebaliknya, jika harganya naik, maka produsen akan berbondong-bondong untuk memproduksi barang tersebut sehingga jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Jadi jika harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Sebelumnya, kita akan lihat apa itu pengertian dari kurva penawaran.
Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat ya, adanya perbedaan antara penawaran dan juga jumlah yang ditawarkan. Kalau jumlah yang ditawarkan itu lambangnya adalah Q, sedangkan penawaran dilambangkan dengan S. Kurva penawaran ini mempunyai kemiringan atau slope positif, bisa teman-teman lihat. Artinya, garis kurva ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi penawaran di luar harga barang itu sendiri atau selain dari faktor harga barang itu sendiri. Apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi penawaran? Yang pertama adalah harga barang lain. Faktor harga barang-barang lain dapat mempengaruhi permintaan, sehingga harga barang lain juga dapat mempengaruhi penawaran. Barang-barang lain yang dimaksud adalah barang substitusi dan barang komplementer. Barang-barang substitusi maupun komplementer berhubungan satu sama lain dan akan saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan produsen dalam memproduksi suatu barang juga akan mempertimbangkan adanya barang substitusi ataupun barang komplementer dari produk yang akan mereka produksi. Yang mana harga barang substitusi terhadap penawaran itu berhubungan positif. Artinya ketika teh sebagai barang substitusi dari kopi harganya naik, maka penawaran terhadap kopi sebagai barang yang kita produksi juga akan meningkat atau naik. Itulah yang artinya dia mempunyai hubungan yang positif. Barang substitusi ini berhubungan positif dengan penawaran. Artinya adalah ketika teh merupakan barang substitusi dari kopi, yang mana kopi merupakan produk yang akan kita produksi. Jika harga teh sebagai barang substitusi itu dia meningkat atau naik, otomatis permintaan terhadap teh akan menurun dan permintaan terhadap kopi akan meningkat. Otomatis penawaran terhadap kopi akan meningkat. Kalau kita lihat dari barang komplementer, contohnya tadi adalah kopi dan gula. Jika kita memproduksi kopi dan sebagai barang komplementernya gula harganya naik, maka otomatis permintaan terhadap gula itu akan menurun dan penawaran terhadap gula juga akan menurun. Otomatis penawaran terhadap kopi juga akan menurun. Itulah yang artinya dia mempunyai hubungan yang negatif. Sedangkan barang substitusi dia memiliki hubungan yang positif dengan penawaran. Selanjutnya, yang dapat mempengaruhi penawaran adalah yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan jumlah pengeluaran produsen untuk memproduksi suatu barang. Karena produsen akan menjual produknya dengan tingkat keuntungan tertentu, maka harga dasar untuk memproduksi produk tersebut akan mempengaruhi penawaran produsen. Dalam memproduksi suatu barang, produsen akan memperhatikan efektivitas dan efisiensi cara yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Semakin efektif dan efisien proses produksi, maka biaya produksi akan semakin rendah dan jumlah barang yang dihasilkan dengan kualitas baik akan semakin banyak. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi penawaran barang. Jadi, jika misalnya di sini kalau terkait dengan biaya produksi, jika kita memproduksi dengan cara yang efisien, efektif, maka kita akan dapat memproduksi suatu barang dengan biaya yang rendah. Otomatis jumlah barang yang akan dihasilkan dengan kualitas baik akan semakin banyak. Jika biaya produksinya rendah, maka jumlah barang yang akan dihasilkan atau yang akan ditawarkan adalah meningkat. Jadi, biaya produksi dengan penawaran berhubungan negatif. Jika biaya produksinya rendah, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat, atau penawarannya akan meningkat. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi penawaran adalah tujuan perusahaan. Setiap perusahaan tentu ingin atau berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Namun dalam praktiknya, dunia usaha juga memiliki resiko gagal yang tidak rendah. Jadi, selain perusahaan ingin berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal, tetapi dalam dunia usaha kita tidak memungkiri bahwa terdapat risiko kegagalan dalam berusaha.
Semakin tinggi resiko yang kita ambil, maka semakin tinggi pula keuntungan yang dapat kita raih. Hanya saja banyak perusahaan yang tidak ingin mengambil resiko terlalu tinggi. Perusahaan akan mempertimbangkan jumlah produk yang akan mereka produksi, dan itu berarti mempengaruhi jumlah barang yang akan mereka tawarkan. Di samping perusahaan ingin berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan milik negara atau milik pemerintah seperti BUMN yang tujuan perusahaannya adalah lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat daripada memperoleh keuntungan, seperti Perum Peruri dan Perum Bulog. Perbedaan tujuan ini juga akan mempengaruhi jumlah atau akan mempengaruhi penawaran. Kemudian yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi penawaran. Perusahaan yang menggunakan teknologi canggih akan menghasilkan barang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Otomatis penawarannya juga akan meningkat. Jadi kalau teknologi dengan penawaran dia berhubungan positif. Semakin berkembang teknologi, maka semakin banyak ya atau semakin meningkat penawarannya. Selanjutnya, yang kelima adalah perkiraan harga masa depan. Pada situasi dan kondisi tertentu, perusahaan memprediksi tentang kebutuhan yang tinggi atas suatu barang atau jasa, sehingga dapat mempengaruhi suatu penawaran. Jadi, perkiraan harga masa depan ini terkait dengan prediksi dari harga di masa depan, atau terkait dengan kebutuhan. Contohnya adalah pada musim penghujan, diprediksi terjadi kenaikan permintaan terhadap jas hujan sehingga mempengaruhi harga penawaran jas hujan. Jadi pada musim hujan otomatis penawarannya juga akan meningkat terhadap jas hujan. Perkiraan harga masa depan juga sangat mempengaruhi penawaran. Contoh lainnya adalah perkiraan harga masa depan pada hari raya, itu harga cabai diprediksi akan naik. Otomatis harga atau penawaran cabai juga akan meningkat pada saat itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah pajak dan subsidi. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak dan subsidi akan mempengaruhi penawaran. Contohnya adalah apabila pajak suatu barang dinaikkan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung menurun, sehingga mempengaruhi penawaran, yaitu penawarannya juga akan menurun. Jadi ketika adanya pajak terhadap suatu barang yang menyebabkan harga barang itu naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun dan juga menyebabkan penawaran juga akan menurun. Namun ini sebaliknya dengan subsidi, ketika suatu barang mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka harga barang tersebut akan turun dan mempengaruhi tingkat permintaannya, yang mana jika harganya turun, maka permintaan akan naik, otomatis penawaran juga akan naik. Jadi kalau subsidi, yaitu antara subsidi dengan penawaran itu berhubungan positif. Ketika subsidi naik, maka penawaran juga akan naik. Sedangkan pajak tadi dia berhubungan negatif. Ketika pajak naik, maka penawaran akan menurun. Ketika suatu barang diberikan subsidi oleh pemerintah, maka harga barang tersebut akan lebih murah dibandingkan dengan harga biasanya. Sedangkan jika suatu barang mendapatkan pajak, maka harga barang tersebut akan naik sehingga permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Otomatis penawarannya juga akan menurun. Sedangkan jika suatu barang mendapatkan subsidi, maka harga barang tersebut akan turun, maka permintaannya akan naik dan penawarannya juga akan naik. Jadi dia berhubungan positif antara subsidi dengan penawaran. Oke, sekian materi kita terkait dengan penawaran. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipahami. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.